Yang keren Prabowo Subianto. Maksud lo ngerem gimana? Keren. Oh yang keren bukan Keren ngerem banget. ya? Keren, dia strateginya luar biasa. Jadi ini adalah strategi keren ke 104 lah dari Pak Prabowo tuh. Maksudnya? Jadi yang dari 104 itu yang gue ingat nomor 1. Nomor 1 tuh dia pakai Gibran sebagai alat pemenangan. Akhirnya dia berhasil menjadi presiden. Nah ini yang ke 105 ini, yang 105 nih. Yang 104 udah. Satu tuh, nah ini ke 105 nih kekerenan selanjutnya. Pada saat dia melihat Pak Jokowi ribut sama Bu Mega, dia keluar negeri men, nonton Olimpiade. Gua gak ikut-ikut. Silakan dibereskan itu ya. Saya gak ikut-ikut. Itu kerennya Pak Prabowo. Jadi begitu canggihnya Pak Prabowo sekarang berperan dalam perpolitikan Indonesia. Ya Pak BW pasti lebih paham Pak Prabowo lah kan, itu kan sahabatnya Pak BW. Nyamber. Iya kan itu sahabatnya Pak BW. Sekarang kalau udah menang kan lu pasti mau mengakui kan kalau itu sahabat lo kan. Ya kan? Kalau udah menang. Iya ngapain gitu kan. Ini kan masalah politik. Kalau yang udah kalah ya iya sahabat juga. Tapi kan jawabnya memang sahabat saya yang kalah ini tidak sedekat dengan sahabat saya yang menang. Cucu. Lo kebayang kan sosok Anies Baswedan, Airin Rahmidiani, terus kemudian Edi Rahmayadi, Ridwan Kamil Jawa Barat, ternyata tidak bisa ikut Pilgub karena demokrasi siasat para partai politik yang tidak ingin orang-orang ini mendapatkan tiket. Kan kasihan ya. Yes. Jadi kalau kemudian Anies Baswedan gak bisa maju ke Pilgub, itu artinya memang ya Bambang Wijoyanto setara lah sama Anies Baswedan. Sama-sama gak bisa maju Pilgub kan. Gua ya, kalau gua kan terlalu ini kan. Kan lu yang udah dicalonin, kenapa mesti gua? Ya itu ampun deh. Masa Bambang Pamungkas Henry Satrio. Bambang pula namanya. Ya bukan singkatannya bos, bangsat untuk Jakarta kan gila. Pamungan bangsat pam. Bangsat untuk Jakarta ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi di channel ini. Dan jumpa lagi dengan Sohib lama yang lagi mencari duit kemana-mana. Lagi laku keras dia, karena surveinya itu ternyata dia dipakai di mana-mana untuk pilkada. Soalnya presisi sih emang. Serius bos. Henry Satrio. Survei gue tuh beneran pas loh. Banyak yang mengaku itu, terutama waktu pilek-pilek. Jadi ada satu daerah atau partai yang bilang, ini kursi lo nambah 2 nih. Partainya aja gak percaya kalau dia mana mungkin gitu. Ternyata nambah 2 beneran. Dia terusin sekarang. Di beberapa pilkada dia pakai juga. Jadi emang kedai kopi itu ya memang mengedepankan quality. Jadi kalau lo mau mendapatkan riset yang berkualitas ya kedai kopi. Jadi kita nggak main harga juga. Yang lain lebih murah nggak apa-apa. Tapi kami tidak main-main. Di mana-mana kedai lebih murah, ini enggak ya. Ya bisa jadi kan mereka ngelihat kedai kopi ini begitu laku gitu ya, akhirnya mereka banting harga kalau kopi enggak. Kita akan uji dia seberapa hebat apa yang akan dilakukan. Ya, kemarin di Solo Kuda Tuli kasus 27 Juli itu PDIP luar biasa melakukan konsolidasi partai. Dan salah satu pernyataan dari ketua mahkamah partainya Bang Komarudin Watubun, dia mengatakan Indonesia tidak normal-normal saja. Jadi dia mengatakan bukan tidak dalam baik-baiknya, tapi tidak normal-normal saja. Kita harus mensiagakan pasukan untuk mengantisipasi adanya cawe-cawe. Survei lo mengatakan apa? Tentang apa? Betul nggak cawe-cawe itu berpengaruh? Atau memang betul ada cawe-cawe itu? Jadi cawe-cawenya ada apa enggak? Terus pengaruhnya sejauh mana? Gini, Ibu Mega aja kemarin bilang gini. Kenapa kami dibeginikan? Salah saya apa? Jadi itu adalah bentuk kegeraman Ibu Mega terhadap rezim. Dia tidak hanya gerah tapi geram sekarang. Geram dia sudah. Dia marah gitu. Karena kan penguasa rezim yang sekarang dia yang melahirkan. Kalau ternyata yang dia lahirkan itu cawe-cawe, kan dia pantas lah dia geram.
Untung nggak dikutuk jadi batu. Malin kundang. Jadi cuma geram aja gitu ya. Dan kegeraman itu menurut saya masuk akal. Yang pertama, Bu Mega nggak pengen 3 periode. Sementara sang anak ini, yang tadi namanya disebutkan oleh Pak BW, udah disebutin belum sih? Insinuasi. Belum disebut. Gue belum sebut. Oh belum sebut. Ya. Jadi teman-teman tahu provokatornya ada di mana, tahu kan? Ya maksudnya lu pada semua ngerti kan kalau gue bilang 3 periode itu siapa gitu kan? Iya kan? Iyalah. Masa gue nggak ngerti? Iya makanya. Gue udah kira-kira kan. Dia udah ngomong 3 periode, mengutarakan lewat antek-anteknya. Terus Bu Mega ternyata nggak mau. Malu lah dia. Malu ke Bu Mega, malu ke orang-orang. Ternyata partainya sendiri nggak setuju dia 3 periode. Itu alasan pertama. Padahal sudah membujuk partai yang lain ya. Iya. Ketua partai yang lain udah ngomong lagi. Nah itu nomor 2. Jadi yang pertama itu tadi kan alasannya kenapa geram anaknya ini geram tuh sama ibunya tuh karena satu, Ibu Mega nggak pengen 3 periode. Jadi yang ngangkat bendera perang duluan tuh Bu Mega. 3 periode tunggu. Belum. Kapan Hensat maju gitu? Bukan. bukan begitu Bu Mega. Nah yang kedua yang Pak BW sampaikan. Tadi apa tadi? Ada ketua partai yang sudah. Nah ketua-ketua partai lain bisa ditundukkan. Tapi Ibu Mega ya yang katanya sudah senior, sudah melewati angka puluhan dalam umurnya, ternyata nggak bisa ditundukkan. Yang lain-lain bisa dia tundukkan. Mau warnanya apa-apa itu sebutin aja berarti udah bisa ditundukkan. Bu Mega nggak bisa. Itu penting. Alasan yang kedua. Alasan yang ketiga, karena Ibu Mega tidak mendukung keberlanjutan anak-anaknya. Anak-anaknya Bapak yang pengen 3 periode tadi itu kan pengennya lanjut. Ini keberlanjutannya bukan tentang pelayanan atau bukan tentang perjuangan ideologi, tapi tentang kekuasaan, tentang jabatan. Dia pengen anak-anaknya yang pengen 3 periode tadi itu, terus Ibu Mega nggak setuju. Cinta ayah pada anaknya kan. Jadi kegeraman sang anak yang pengen 3 periode tadi membuncah kepada ibunya. Akhirnya ibunya menyadari itu kan. Wah, kenapa saya dibeginikan? Salah saya apa? Nah menurut saya perseteruan itu ada di sana. Gara-gara anaknya, sebut saja Jokowi, itu memang ada penasarannya gitu. Kalau kata Rocky Gerung, cemburuan gitu terhadap Bu Mega. Kenapa sih Bu Mega tuh nggak mau nurutin 3 keinginan saya itu, 3 periode, anak saya bisa melanjutkan saya. Kemudian ketika kok nggak mudah ditundukkan. Yang 3 hal itu menurut saya yang menjadi pemicu. Kenapa kemudian seorang Jokowi itu tidak sure, kalau kata Bang Hotman tuh ya, bukan Bang Hotman ya. Kalau kata udah Ferry aja, udah Ferry ya, pakai udah Ferry itu. Kalau kata Ferry itu nggak sure ke Ibu Mega. Jadi itu menurut saya hal-hal yang membuat sekarang makin hari makin membuncah tuh perseteruan itu. Yang keren Prabowo Subianto. Maksud lo ngerem gimana? Keren. Oh yang keren, bukan keren ngerem banget. ya? Keren, dia strateginya luar biasa. Jadi ini adalah strategi keren ke 104 lah dari Pak Prabowo tuh. Maksudnya? Jadi yang dari 104 itu yang gue ingat nomor 1. Nomor 1 tuh dia pakai Gibran sebagai alat pemenangan. Akhirnya dia berhasil menjadi presiden. Nah ini yang ke 105 ini, yang ke 105 nih. Yang 104 udah. Satu tuh, nah ini ke 105 nih kekerenan selanjutnya. Pada saat dia melihat Pak Jokowi ribut sama Bu Mega, dia keluar negeri men. Nonton Olimpiade. Gua gak ikut-ikut. Silakan dibereskan itu ya. Saya gak ikut-ikut. Itu kerennya Pak Prabowo. Jadi begitu canggihnya Pak Prabowo sekarang berperan dalam perpolitikan Indonesia. Ya Pak BW pasti lebih paham Pak Prabowo lah kan, itu kan sahabatnya Pak BW. Nyamber. Iya kan itu sahabatnya Pak BW. Sekarang kalau udah menang kan lu pasti mau mengakui kan kalau itu sahabat lo kan. Ya kan?
Kok udah menang? Iya ngapain gitu kan? Ini kan masalah politik. Kalau yang udah kalah ya iya sahabat juga. Tapi kan jawabnya memang sahabat saya yang kalah ini tidak sedekat dengan sahabat saya yang menang. Cucu. Enak ya kalau sahabat yang menang. Nah itu canggihnya Pak Prabowo. Jadi menurut saya dia sama sekali tidak ingin mendompleng perseteruan antara Jokowi dan Mega ini. Hen, itu medan pertempuran di mana, Hen? Kegeraman itu akan bertransformasi menjadi pertarungan yang akan ketat kan? Pilkada. Iya, pilkada di mana? Jakarta salah satunya. Lu bayangin kan kalau kemudian di Jakarta PDI Perjuangan pemenang kedua 15 kursi tidak bisa mengajukan calonnya. Kenapa? Karena dibikin oleh bapak yang pengen 3 periode tadi. Tidak punya kawan kerjasama kan. PDI Perjuangan kan nyebutnya kerjasama bukan koalisi. Satu-satunya yang bisa diajak kerjasama kan PKS. Soalnya kalau Perindo dan P3 nggak cukup cuma satu kursi. Hanura juga ya? Hanura nggak lolos Pak. Nggak lolos ya? Hanura nggak lolos. Perindo lolos? Perindo lolos 1 kursi. Jakarta. Di Jakarta baik. Jakarta. Perindo 1 kursi, P3 1 kursi. Tambah PDI Perjuangan 15 sama 2 masih 17 kurang ya. Jadi masih kurang 5. PKS gimana? Ini PKS bisa dibuat oleh bapak penyuka 3 periode tadi masuk ke dalam KIM. Strateginya ke sana tuh. Iya. Jadi yang bisa selain PDI Perjuangan, bayangin ya, partai sekuat PDI Perjuangan, sekelas PDI Perjuangan tidak bisa mengajukan calon di Jakarta. Itu pukulan telak Pak buat PDI Perjuangan. Tapi dari analisismu berarti Mas Anies juga dalam situasi yang kritikal loh. Jelas Pak, Anies itu cuma bisa maju kalau dia dicalonkan sampai begitu nggak suka sama Anies, kenapa sih? Gue bukan suka, justru itu masukan kritis buat Mas Anies. Gue berkali-kali ngomong, Mas, lu mesti deket ke KIM kalau mau maju. Karena satu-satunya cara lu bisa maju itu dari KIM, Koalisi Indonesia Maju. Makanya itu dihina-hina ya sama Daniel ya. Kenapa? Berburu jabatan lah, apalah Daniel tuh. Mau ketemu Prabowo, aduh ya dia kan mesti tunggu antrian. Daniel kayak gitu tuh bos. Masa sih? Iya nanti gue bukain. Iya gue denger juga. Gue cuma mau challenge saya kan Daniel juga udahlah sama-sama lah. Dia kan juga kalau nggak ada jabatan juga bingung juga. Jangan maksud gue, jangan mentang-mentang lo lagi punya jabatan nyela-nyela yang gak punya jabatan. Gitu. Oke, balik lagi. Jadi pertempuran yang pertama di Jakarta. Di Jakarta. Makanya tadi gue terusin tuh ya. Anies tuh ini era demokrasi siasat. Tadi kan termasuk demokrasi siasat tuh. PDI Perjuangan gak bisa mencalonkan diri. Salah satu contoh lain demokrasi siasat adalah elektabilitas tinggi belum tentu dikerubutin sama partai-partai politik. Kalau dulu kan gue ingat banget Bambang Wijayanto tuh pernah punya elektabilitas tinggi. Tuh langsung semua partai nggak deketin. Di KPK kan dipakai, di KPK kan lo elektabilitas tinggi nomor 2 kan waktu itu kan. Nah itu kan semua partai nggak deketin tuh. Sekarang beda. Sekarang beda. Demokrasi siasat yang elektabilitasnya tinggi bisa dibikin kagak maju. Ada 3 orang seingat gue yang kayak gitu. Yang pertama Anies Baswedan, yang kedua Airin Rahmidiani, yang ketiga orang yang namanya Edi Rahmayadi. Airin, Edi, Anies. Itu Airin Rahmi itu pileg suara terbesar bos. Banyak suaranya. Karena suara banyak dia sure tuh maju Provinsi Banten. Di hasil surveinya Kedai Kopi paling tinggi tuh Airin. Gue gak bilang dia klien gue ya. Cuma gue survei nih. Iya. Halo Airin. Jadi potensial klien lah ya. Bukan. Tinggi survei. Udah jadi bos. Udah jadi klien itu. Anda itu saya putar-putar dikit bukan langsung masuk. Muter-muter keluar. Gak bisa dikasih kode ya. Gak bisa diajak kompromi. Putar-putar masuk gitu. Itu Airin sedemikian tinggi elektabilitas ya. Terus tiba-tiba dia dikeroyok untuk tidak bisa ikut. Nah itu mungkin akan jadi koalisi pertama atau koalisi yang surprising Golkar dan PDI Perjuangan. Maksudnya Golkar bekerja sama dengan PDI Perjuangan?
Edi Rahmayadi tinggi. Sekarang ngarepin PDI Perjuangan yang punya golden ticket untuk bisa memberikan. Satu ini bisa dia. Sendiri bisa dia. Itu dia juga lagi mudah-mudahan mau gitu-gitu. Sebetulnya ada satu lagi yang elektabilitasnya tinggi tapi diusir-usir. Ridwan Kamil, bos. Tinggi di Jawa Barat. Udah lalu kagak usah di Jawa Barat, maju Jakarta. Pak, saya kan pasti kalah Pak di Jakarta kalau Anies maju. Kan ini lagi gue usahain, Aniesnya gak ikut. Jadi lu bisa menang. Tapi kalau ternyata Aniesnya ikut gimana Pak? Gak apa-apa, lu maju aja. Kalau kalah lu bisa jadi menteri. Kira-kira gitulah. Oh, dikasih tawaran gitu. Lah terus di sana siapa di Jawa Barat? Kali bos kali. Lah kali kan nggak tahu juga. Ini analisis sama informasi agak beda-beda tipis sih sebenarnya. Enggak, namanya di kedai kopi. Enggak, gua harus begitu. Karena kalau nanti gue serius dianggapnya menuduh. Iya. Gitu. Nah yang Jawa Barat siapa? Deddy Mulyadi. Golkar. Waduh, kalau Ridwan Kamil ke Jakarta, terus Deddy Mulyadi ke Gerindra, besarin Gerindra dong. Gedein Gerindra dong di Jawa Barat. Walaupun ada PKS bisa kalah juga nih. Deddy Mulyadi kan kalau lawan calonnya PKS siapapun itu, mau Harus Wandaru, mau Ahmad Sayhu, lawan Deddy Mulyadi. Itu pertarungan antara Wiwitan dan Wiritan. Wih. Untung W yang lain gak masuk di situ. Ya kan, Wiritan. Kalau ada W yang lain, seru tuh. Nah. Ada Wijoyanto, W-nya juga kan. Lo pengen disebut juga? Enggak, kalau lo pengen disebut juga, gue omongin lo pengen disebut. Nah, tapi di sana itu akhirnya ya udah kalau gitu bolehlah calonnya Golkar berpasangan sama Deddy Mulyadi. Desas-desusnya istrinya Ridwan Kamil akan menjadi pasangannya Deddy Mulyadi. Saking sempurna tuh dinasti. Enggak, kan? Ini emang lagi musim aja. Bapak dorong anak, bapak dorong ponakan, suami bini maju gitu ya. Lagi musim aja. Istrinya Kang Emil ini anggota dewan juga kan kemarin terpilih. Kemarin terpilih, suara banyak bos. Oh, itu yang kemudian menjadi lukirnya ya. Kang Emil ditarik ke Jakarta. Tapi enak bener maksud gue elit-elit itu ya. Oh udah nih si ini. Kayak main itu aja gitu ya. Iya. Main lu kayak apa peluk bidaknya ini, peluncurnya ini. Terus kan ada yang protes tuh lah. Ntar gimana Saiful? Saiful siapa? Rakyat. Alah. Pilih aja yang ada lah. Rakyat tuh belagu-belagu mau milih. Saiful Mujani maksud lu? Bukan. Saiful siapa? Tuh. Oh. Saiful staffnya Henry. Bukan. Emang lu staffnya siapa sih? Hen, balik lagi Jakarta, medan pertempurannya kayak gitu. Jadi di Jakarta ada berapa nih nanti ini? Mas Anies masih kritikal. Paling banyak 2 pasangan. 2. Paling banyak, berarti head to head tuh ya? Bisa jadi lawan kota kosong. Jadi gini, kalau KIM majukan Anies Baswedan, nggak jadi Ridwan Kamil nih. Aniesnya oke saya KIM. Dan saya kan juga sahabatnya Pak Prabowo sama kayak BW. Itu lawannya kota kosong. Iya, jadi Mas Anies menghadap Pak Prabowo. Saya kan juga termasuk sahabatnya Pak Prabowo. Sama lah sama BW. Satu geng kita. Sekarang kita sudah insaf. Sekarang saya adalah sahabat Pak Prabowo. Tolong kami diberikan tiket. Pak Prabowo oke tuh sure tuh dia. Oke ya lu gue kasih tiket tapi jangan ganggu gue 2029 ya. Anies langsung bilang, oh siap. Tapi saya jadi menteri ya. Oke kata Pak Prabowo misalnya gitu. Tapi kalau misalnya Gibran jadi gubernur maju, jadi menteri gimana sih? Ini kan 24. Kalau dia jadi gubernur, dia ditagih dulu janji sama Pak Prabowo. Tapi lo 29 jangan ganggu gue. Anies bilang oke. Tapi ntar gue jadi menteri dong 29. Prabowo bilang oke. Tiba-tiba Prabowo mungkin dengar, wah Mas Gibran mau sama yang lain nih. Kalau Mas Gibran sama yang lain, lu jadi sama gue aja. Jadi wapres. Anies bilang oke. Nah kalau begitu, diajuin itu Anies Baswedan dapat tuh tiket dari KIM. Siapa kira-kira wakilnya? Kalau Anies Baswedan maju dari KIM, bisa jadi kan kalau nggak Ariza Patria dari Gerindra, ya. Ariza Patria kan udah Tangerang. Ya kan itu sekarang. Politik kan bisa dinamis. Tiba-tiba belok. Iya. Kalau dengan Ariza, Anies sih masih oke-oke aja. Bahkan kalau didorong sama Prabowo nih ya, kan Henry Satrio juga tuh. Mas Anies,
pasangan sama Henry Satrio kira-kira mau nggak? Oke. Tapi begitu Mas Anies kira-kira pasangannya nanti Kaisang ya. Itu ujian buat Mas Anies. Kalau Anies maju dari KIM, siapapun wakilnya, gue yakin lawan kota kosong. Kenapa? Karena PKS-nya juga masuk kan. Nah, di situ mesin PDI Perjuangan akan berada di belakang kota kosong. Oke. Nah, artinya nggak akan mudah juga ya. Dia nggak akan bisa dibikin malu sama rezim, nggak bisa mengajukan calon di Jakarta, tapi dia bisa tuh memenangkan kota atau mesinnya itu bekerja untuk kota kosong. Sulawesi Selatan sudah pernah menunjukkan bukti kota kosong bisa menang lawan. Makassar Pak. Makassar betul. Jadi Bapak jangan sampai Sulawesi salah. Selatan ada di Makassar betul, tapi itu Makassar dan itu bukan kabupaten. Itu kota dan itu sudah membuktikan bisa. Jadi mesti hati-hati. Jadi menurut saya kemungkinan satu pasang plus kota kosong. Atau dua pasang. Atau opsi keduanya adalah dua pasang. Kalau dua pasang siapa dengan siapa itu? Kalau dua pasang kan banyak orang bilang PKB ini akan berkoalisi dengan PDI Perjuangan di Jakarta, di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kalau menurut saya Jawa Timur bisa terjadi. Tapi kalau Jawa Tengah dan Jakarta itu menurut saya terlalu beresiko. Belum apa-apa aja tiba-tiba ketua PBNU bilang apa maksudnya pansus itu. Pansus haji. Apa karena saya kakaknya, terus adik saya menteri agama. Katanya bangga banget tuh ya ada dinasti itu ya. Mungkin maksudnya nggak begitu ya. Tapi kok kedengarannya jadi kayak gitu. Nah itu kan belum apa-apa, Caimin udah diganggu tuh. PBNU tiba-tiba bilang bahwa akan mengambil alih, kalau nggak salah ya, ini mohon maaf kalau kata-katanya salah, PKB mengembalikan kitohnya PKB pada saat dibentuk. Ini orang yang ngomong ini nggak ngerti. Kalau bukan Caimin, nggak mungkin ada di peringkat keempat itu PKB. Dan naik 10 kursi di DPR. Itu canggih banget bos Caimin. Jadi emang Pak Gus Dur tuh nggak salah pilih lah sama Caimin itu. Kalau bukan dia itu ya tentu saja. Yakin lo Gus Dur yang pilih Caimin? Iya Gus Dur yang pilih nggak tahu. Oh, Mbak Yeni bilang enggak. Gini ada cerita. Jadi ini di kedai kopi teman-teman. Jadi kita seru-seru aja ini. Jadi memang waktu itu salah satu tokohnya orang yang mau ngambil alih ke PKB sekarang nih, yang jadi pengurus PBNU dan bupati ya wali kota gitu lah. Itu salah satu tokohnya kalau gua nggak salah. Ini kalau salah langsung kontak BW dan langsung klarifikasi di podcast ini ya. Yes. Jadi mereka itu bilang ke Gus Dur, lapor ke Gus Dur, Gus, kami nggak setuju Muhaimin Iskandar jadi ketua PKB. Jadi kami pengen Gus Dur pecat dia lah, atau suruh mundur lah Gus. Gus Dur kan prinsipnya kan gitu aja kok repot. Dia bilang oke. Wah ini orang-orang ini ketemu sama Muhaimin. Men, Gus Dur mau lo mengundurkan diri. Caimin karena punya kedekatan dengan Gus Dur kan punya daya pikir sama Gus Dur. Gitu aja kok repot. Oke, saya mengundurkan diri, tapi surat pengunduran dirinya saya antar sendiri ya ke Gus Dur ya. Oke, semua orang gitu. Yang penting kan Caimin mundur. Ya udah, Caimin bikin pengunduran diri, dia datang ke Gus Dur sama orang-orang yang pengen dia mundur. Gus, menurut aspirasi teman-teman, saya diminta mundur. Saya oke kalau memang itu perintah dan inspirasi teman-teman. Ini surat pengunduran diri saya. Gus Dur bilang apa? Oke, ini saya terima surat pengunduran dirinya. Nah sekarang kan artinya PKB nggak punya ketua umum. PLT ketua umumnya saya tunjuk Muhaimin Iskandar. Canggih Gus Dur. Jadi dia di satu sisi terima, tapi PLT-nya tetap Muhaimin Iskandar men. Itu tuh kecintaannya Gus Dur sama Muhaimin. Politik banget itu ya. Yang masih misteri sampai saat ini gimana sih sebenarnya hubungan dia tuh. Gus Dur kan wali ya. Jadi mungkin punya pikiran-pikiran sendiri tuh. Nah itu jadi hubungannya kayak gitu ke PKB tuh. Dan memang PKB nomor 4 kan pasti ada jasanya Bambang Wijayanto. Oh, PKB nomor 4? Iya peringkat 4 kan. Oh iya. Itu pasti ada jasa Bambang Wijayanto. Gue disebut-sebut sih. Kan lu sahabatnya Caimin juga. Semua ketua umum partai politik kan sahabatnya lu. Kaisang juga masuk gak? Kaisang ketua umum loh. Jangan sahabatnya BW juga. Hah?
Asik juga tuh ya. Lu jangan ngalihin nih. Ini menarik nih. Apakah Bambang Wijoyanto ataukah Kaisang itu memang sahabatan Bang Wijoyanto? Karena tren politik para ketua umum itu jadi sahabatnya Bang Wijoyanto. Masya Allah. Itu emang luar biasa. Makanya gue tuh ya gak pernah punya alasan untuk menolak diundang di podcast ini. Walaupun udah lama ya. Karena gue yakin di podcast inilah tempatnya para ketum-ketum parpol bisa nonton gue. Hancur. Ya gimana? Kalau ketum parpol yang gak jadi sahabat lu, itu pasti gak lolos threshold. Makanya gue sampai hari ini mempertanyakan tuh kira-kira Oso, kenapa Oso tuh jangan-jangan belum sahabatan sama Pak Bebe tuh. Jabut ya gitu-gitu. Makanya mudah-mudahan nih Pak Oso nonton ini terus kemudian mau diundang ke sini. Balik sekarang tadi di Jakarta tuh. Lu udah kemana-mana di Jakarta tuh. Apa-apa. Jawa Barat. Ya. Jawa Barat berapa opsinya? 2 berarti head to head antara siapa namanya? Deddy Mulyadi, KIM lawan PKS. PKS ini menarik nih soalnya. PKS cukup satu partai aja tuh perlu tambahan kursi. Kalau saya tidak salah dia akan berkoalisi dengan PDI Perjuangan. Di sana di Jawa Barat. Di Jawa Barat. Itu keren banget emang. Tapi ya nggak apa-apa juga karena di Sumatera Barat PKS koalisinya sama Gerindra bos. Di Sumatera Barat. Buya Mahyeldi sama pesaingnya Pak Bebe kalau itu. Macan Idealis Vasco. Oh Vasco ada di situ. Vasco jadi calon wakil gubernurnya Buya Mahyeldi PKS. Masya Allah Vasco dari YouTuber menjadi. Ya nggak apa-apa kan lu kelihatannya keren cemburu banget. Kan gue bilang keren. Gue cemburu sih. Ya lu juga keren. Dari ketua KPK jadi YouTuber tuh. Itu juga yang lebih keren ada lagi. Siapa? Dari surveyor menjadi calon gubernur. Itu keren. Itu keren. Ini kan lagi pemilihan KPK ya. Jangan-jangan kan komisioner KPK lagi dipilih. Itu KPK. Di pertanyaan tertulisnya apa rencana Anda setelah tidak lagi menjadi komisioner KPK tuh kelihatan ditulis tuh. Jadi kalau tiba-tiba YouTuber, oh ya ini jejaknya Abraham Samad, jejaknya Bambang Wijoyanto nih. Sama Saud itu orang juga. Ya. Novel juga ya? Novel bukan komisioner. Novel itu tokoh KPK. Simbol perlawanan KPK. Luar biasa. Jawa Barat udah. Berarti Jakarta dan Jawa Barat itu daerah cawe-cawenya ketat banget itu ya. Jawa Tengah sekarang. Kan pertanyaan besarnya Kaisang itu akan di Jakarta atau di Jawa Tengah? Tadi lu menghilangkan potensinya Babah Alun lu di Jakarta lu. Babah Alun itu kalau dia maju mungkin dia akan berpasangan dengan Anies Baswedan tuh. Kalau Anies Baswedannya berhasil di dengan ini dengan Kim ya. Soalnya kalau Anies Baswedan dengan Kaisang itu kelihatannya Anies Baswedan jadi gubernur cuma 6 bulan habis itu jadi menteri tuh. Biar Kaisang jadi gubernur. Mas, analisisnya tajam. Saya nggak ketemu alasan kenapa Kaisang mesti jadi wakil. Iya. Selama bapaknya bisa ngusahain dia jadi gubernur. Makanya kan yang pusing tuh Ahmad Lutfi sebetulnya. Aduh, kalau Kaisang kemari, masa gue jadi wakilnya Kaisang, gitu kan? Dia Kaisang nomor 1, Ahmad Lutfi nomor 2. Terus mungkin ya bapaknya Kaisang ngomong nih, jangan takut Pak Ahmad Lutfi. Pak Ahmad Lutfi tetap gubernur, cuma 6 bulan aja. Habis itu nanti saya angkat jadi apa gitu ya. Loh kan Bapak tidak lagi menjadi presiden. Kan presidennya Pak Prabowo. Anda ini suka meremehkan saya. Wakilnya Pak Prabowo itu anak saya. Tapi pertempurannya siapa dengan siapa di situ? Itu kan Pak Lutfi sama ini kan sama Jawa Tengah tetap. Sama Jawa Tengah sama PDI Perjuangan. Jadi menurut saya memang ada perseteruan atau pertarungan antara Pak Jokowi dan Bu Mega. Dan Bu Mega itu ya terjadinya ya di Jakarta, di Jawa Tengah, di Jawa Timur, dan satu lagi diusahakan Bali. Karena Pak Koster nih, nah ini gubernur incumbent juga sahabatnya Bambang Wijoyanto. Pak Koster ini kan tinggi banget tuh. Kalau saya nggak salah akan berpasangan dengan Pak Giri, Bupati Badung. Oh Pak Giri? Badung. Bupati Badung. Terus lawannya? Nah ini dia menarik. Lawannya konon kabarnya ada yang namanya Pak Reymantre. Pak Reymantre ini Golkar yang kemarin lolos sebagai DPD perwakilan Bali. Tapi Reymantre bilang begini, ini menariknya demokrasi siasat. Dia bisa bilang begini, saya oke maju lawan Koster, asal saya dijamin menang. Asik ya. Ada pertarungan orang mau maju kalau dijamin menang.
Kan terjadi karena dia kali sudah dari awal. karena dia sudah menang jadi DPD. Iya, jadi daripada gue zong 2 kali, gue oke maju tapi gue jamin menang. Itu cuma terjadi di demokrasi siasat. Sama aja Dia kayak minta gitu. ke siapa tuh jamin menang? Ya sama penguasa lah. Penguasa maksudnya Kim atau bawahirnya Kim atau Yang menguasai pendaftaran lah kira-kira. nggak bisa ditanya lebih lanjut. Ya. Jadi di sana akan terjadi head to head kalau Head to head juga. Tapi kalau ternyata Pak Raymantel nggak jadi maju, itu bisa jadi lawan kota kosong. Dan kekuatan penguasa itu bisa jadi di belakang kota kosong itu. Oke. Balik ke Jawa Tengah dulu tadi, baru Lutfi sama Kaisang aja. Nggak Setelah ada itu lagi, lawannya siapa? Ada lawannya PDI Perjuangan, katanya Bapak Andika Perkasa di sana. Oh iya betul. Pak Andika Perkasa itu kalau maju di Jawa Tengah itu bukan hanya pertaruhan kedikjayaan PDI Perjuangan, tapi juga kedikjayaan Andika Perkasa. Kan namanya dipertaruhkan, Bos. Ya, Perkasa. Jadi nggak boleh kalah dia. Satu lagi bintang 4 lawan bintang 3 kan? Siapa tuh, Pak? Andika bintang 4. Oh, saya nggak mau ngomongin aparat, Pak. Oh, itu bukan aparat. Enggak, saya nggak mau ngomongin aparat, Pak. Kenapa? Udahlah, nggak usah lah, Pak. Tutup tuh lapak dar. Cepetin aja ya. Ada satu orang lagi. Sahabat aparat Hensat mah udah pasti tuh. Hensat sahabat aparat nih 1.5 bos. Ada satu lagi, ada yang namanya Pak Hendi. Pak Hendi itu gimana tuh Pak Hendi? Hendardi ya. Nah itu konon kabarnya agak sulit maju. Karena kan dia sudah jadi ketua pokoknya anteknya, LKPP, anak buahnya Pak Jokowi lah. Dan kemudian kan kemarin rumah dinasnya ikut-ikutan diobrak-abrik tuh. Kan ada Bu Ita juga. Dia garisnya garis PDI bos. Iya sama Ita juga. Ita Semarang itu. Jadi rumahnya kan yang diobrak-abrik kan rumah dinasnya. Sebelum Bu Ita kan Pak Hendi yang tinggal di situ. Jadi mungkin ada kaitannya, mungkin ada kaitannya. Tapi yang jelas kelihatannya Pak Hendi agak sulit. Mungkin Pak Andika Perkasa bisa maju karena golden ticket juga kalau saya nggak salah di sana PDI Perjuangan Jawa Tengah. Berarti pasangannya Pak Andika itu adalah siapa ya, orang PDI yang lain yang di situ? Banyak bos yang kuat di PDI Perjuangan tuh. Tinggal nyomot salah satu bupati itu juga orang kuatnya PDI Perjuangan gitu. Justru yang menarik nih di Solo nantinya. Solo itu ada jagoannya Gibran. Namanya itu Gibran yang datang ya. Jagoannya Gibran itu Bre. Pak Bre. Mas Bre. Sultan Mangkunegaran. Mangkunegaran yang sekarang yang berkuasa lah. Nah itu dia yang diunggulkan untuk maju di Solo. Nah kabarnya salah satu lawan kuatnya Mas Bre itu adalah putrinya Bang Akbar Tanjung. Sekar Tanjung namanya. Jadi ada pertarungan anak-anak nih. Sahabatnya anaknya, sahabatnya si Gibran. Mas Gibran lawan anaknya Akbar Tanjung. Itu konon begitu. Head to head juga. Head to head kelihatannya. Tapi kan sama-sama dari Kim ya, sehingga bisa jadi itu cuma satu pasang calon. Nah itu jadi satu pasang calon lagi. Iya. Prof sini Prof, langsung Prof. Biar sekalian. Ini sebelum ini ngomongin lu juga kok. Itulah kehebatannya Henry, dia bisa loncat kemana-mana suka-sukanya dia. Gitu. Jawa Timur, lu jangan di kemana-mana. Jawa Timur. Ini Jawa Timur menarik. Ini pertarungan antara mantan Menteri Sosialnya Jokowi. Risma lawan Khofifah Indar Parawansa. Itu kira-kira yang menang siapa? Katanya Pak Marzuki di situ. Pak Marzuki mendampingi Ibu Risma. Lawannya Bu Khofifah versus Emil Dardak. Khofifah Emil Dardak ya benar ya. Emil nggak mau ditarik ke menteri. Katanya kan deket banget sama Gibran kan. Iya. Semua yang ditarik, semua yang dekat sama Gibran emang mau ditarik jadi menteri bos. Iya supaya ada temennya kan Gibran kalau enggak. Lama-lama kalau semua yang ditarik jadi menteri Gibran gak punya teman bos. Iya. Karena temannya udah ditarik jadi menteri semua. Dia gak punya teman kan. Oke, balik lagi itu head to head juga. Gibran punya teman ya? Punya, tuh kan mainannya temannya dia. Kan banyak mainan-mainan. Nah itu dia kan dia mainannya banyak. Kira-kira kalau orang yang mainannya banyak itu temannya banyak gak? Lebih banyak mana temannya dengan mainannya? Tulis jawaban Anda di kolom komentar. Iya bos. Balik ke Jawa Timur dulu, jangan main-main. Itu dulu. Jawa Timur menarik karena Khofifah gitu di situ tuh. Khofifah itu kan kita masih ingat ya sejarah Pilpres
Itu sempat ada penggeledahan sebelum akhirnya Khofifah mendukung Prabowo. Iya, betul. Tadinya dia Anies banget tuh, Khofifah. Kalau nggak percaya lu tanyain Bu Khofifah deh. Kan PR tuh ya buat lo ya. Jadi kan kamu kena. Jadi begitu digeledah-geledah, Khofifah langsung hidup Prabowo. Sekarang maju lagi. Nah itu sekarang maju lagi lawan orang yang bersih katanya, yang namanya Tri Risma hari ini dan Kiai Marzuki itu. By the way. Jadi Kiai Marzuki wakilnya ya? Oh iya wakilnya. Di sana jadi PDI sama siapa koalisinya tuh? Risma PDI sama PDI sama PKB, karena PKB nggak oke sama Khofifah. Iya karena Pak Marzuki soalnya. Ya, jadi itu akan menarik tuh pertarungan antara mantan Menteri Sosial. Siapa yang paling kuat dan siapa yang lebih sosial? Apakah Ibu Risma dengan drama-drama, ya, atau Khofifah dengan dia tuh senang makan ini bos. Apa tuh daun yang kalau buat anti pelet tuh namanya? Oh itu, iya betul. Daun apa namanya? Gimana sih? Kelor. Dia tuh senang makan sayur kelor men. Bu Khofifah kalau pagi-pagi. Data lu sampai segitu ya? Sampai segitunya. Gue dengerin El Sinta sebetulnya. Di El Sinta tuh iklannya begitu terus men. Jadi pas Khofifah tuh, jadi saya datang pagi-pagi, saya petik beberapa daun kelor, saya jadikan apa sayur. Manfaatnya daun kelor tuh? Hah? Supaya tidak dipelet. Kan enggak, bukan itu dong. Pasti kesehatan tuh. Iya kalau pagi-pagi mah supaya nggak lapar pak. Oh, mesti kan banyak dong. Kalau cuma beberapa gitu bagaimana? Gimana sih? Kalau lapar kan volume. Ya. Pasti kan ya Bapak lihatlah Ibu Khofifah kan badannya nggak sesaya pak. Oh iya. Jadi nggak usah banyak-banyak juga. Ya oke. Head to head. Jadi Bali, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jakarta. Itu 5. Sumatera Utara pak. Satu lagi jangan lupa. Oh iya, karena Edi Rahmayadi. Belum tentu Edi Rahmayadi bos. Edi Rahmayadi tuh belum tentu dicalonin sama PDI Perjuangan. Nginyem deh tuh. Lu bayangin ya elektabilitas tinggi, incumbent. Tadi analisis belum tentu bisa diajuin. Ini demokrasi siasat yang luar biasa. Terus PDI Perjuangan emang mau? Ya udahlah, nih yang ada Edi Rahmayadi belum tentu PDI Perjuangan itu bisa dapat golden ticket karena tokoh-tokohnya banyak di sana. Ada Pak Nixon, tuh Bupati Toba apa kalau nggak salah ya, itu. Terus macam-macam tuh orangnya kuat-kuat di sana, gitu. Dan sahabat kita, Masinton Pasaribu pun mendorong Once Mikal jadi gubernur di sana, men. Pokoknya Once Mikal ini kalau bisa majulah di kepala daerah mana gitu, supaya dia naik. Kita mesti bantu Once Mikal. Untuk kita bantu Masinton tuh. Supaya Masinton bisa masuk PAW-nya Once Mikal. Oh, Masinton di situ nunggu di tikungan dia. Dia ngarepin banget tuh Once Mikal maju kayak di mana kayak gitu dia. Masinton tuh temen gue tuh bos. Iya makanya dia gosipin gitu loh. Dia ini banget tuh. Once Mikal tuh elektabilitasnya tinggi di semua daerah. Gitu aja deh. Masinton bom, Anda harus datang ini klarifikasi nih. Tapi gue setuju loh kalau Masinton masuk DPR lagi. Gitu ya. Karena menurut gue DPR nggak ada Masintonnya tuh nggak seru gitu. Nggak seru. Seperti bubur ayam tanpa ayam lah gitu. Ada yang kurang. Padahal dia di Jakarta ya. Maksudnya di Jawa Barat loh dia cocok tuh. Siapa? Masinton kan ada Bangkabayan, Masinton itu masih di Jawa Barat dia. Langsungnya Jakarta. Sorry ya guys, jokes bapak-bapak. Tapi itu Masinton itu ya kasihan ya. Oke Hen, sekarang tadi head to head apa yang mesti diperhatikan di situ? Demokrasi siasat itu memang jebakan yang akhirnya harus rakyat Indonesia hadapi terhadap kebijakan mempersilahkan partai politik menentukan wakilnya, terhadap kebijakan partai politik yang harus bekerja sama dan berkoalisi dengan partai politik lainnya. Kalau nggak ada itu, maka demokrasi siasat nggak terjadi. Jadi mestinya para ketua umum tuh baca bukunya Bung Karno Mencapai Indonesia Merdeka, tuh ada tulisannya tuh kenapa partai politik itu jadi penting. Bung Karno tuh memang pernah resah terhadap kehadiran partai politik. Bahkan dia pernah menyuarakan pembubaran partai politik karena meresahkan dia. Saat ini menurut gua masuk ke dalam keresahan itu. Jadi rakyat itu dianggap tidak memiliki kemampuan untuk mendorong calonnya. Jadi ya kita menunggu apa yang disodorkan oleh partai politik, itulah yang akan kita pilih. Kan mestinya nggak begitu ya Pak ya. Tapi ini yang mengerikan kan coba Bapak sebentar dulu Pak. Saya
Jangan dipotong, saya lagi emosi Pak. Baik. Tiba-tiba ada partai politik, ketum partai politik bilang begini. Saya akan mendukung Anies Baswedan dan Anies Baswedan akan mendapatkan rekomendasi dari partai saya kalau pasangan sama anak saya. Oh, iya, gue tahu tuh. Tahu kan? Tahu. Masa sebegitu, mohon maaf ya, ngeheknya gitu. Demi anaknya dapat jabatan. Gue gak ngerti apaan tuh tadi. Ya sedemikian noraknya lah gitu. Noraknya. Norak itu tadi yang pertama apa tuh? Norak itu sebetulnya. Norak. Jadi bukan ngehek tadi lu bilang. Bukan. Lu salah kuping. Gue mau tanya apaan itu artinya gitu. Ya maksud gue jangan segitunya lah. Demi anaknya kemudian ya itu kan demokrasi siasat ala partai-partai itu ya. Dia mempersilahkan rekomendasi itu terjadi gitu. Merekomendasikan surat-surat rekomendasi itu akhirnya dijadikan alat penawaran gitu. Sekarang kalau posisi rakyat, apa yang mesti dilakukan dengan situasi yang begitu kritikal? Head to head. Gak apa-apa, ini kita harus terus-menerus menyuarakan protes-protes terhadap partai politik, terhadap calon-calon yang ingin kita dorong. Misalnya, lo kebayang kan sosok Anies Baswedan, Airin Rahmidiani, terus kemudian Edi Rahmayadi, Ridwan Kamil, Jawa Barat. Ternyata tidak bisa ikut pilgub karena demokrasi siasat para partai politik yang tidak ingin orang-orang ini mendapatkan tiket. Kan kasihan ya. Yes. Jadi kalau kemudian Anies Baswedan gak bisa maju ke pilgub, itu artinya memang ya Bambang Wijoyanto setara lah sama Anies Baswedan. Sama-sama gak bisa maju pilgub kan. Gua ya, kalau gua kan terlalu ini kan. Kan lu yang udah dicalonin, kenapa mesti gua? Ya itu ampun deh. Masa Bambang Pamungkas Henry Satrio. Bambang pula namanya. Ya bukan singkatannya bos, bangsat. Untuk Jakarta kan gila. Pamungkas bangsat pam. Bangsat untuk Jakarta ya Allah. Masya Allah, bangsat Jakarta. Teman-teman, demokrasi siasat bisa jadi akan menyesatkan. Ada sesat dalam demokrasi siasat. Tapi bukan itu yang kita harapkan. Henry membukanya, ngulik dan membongkarnya. Mudah-mudahan ini mencerdaskan. Dan itulah cara kita menjaga kewarasan. Selamat datang kewarasan. Terima kasih Henry Satrio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.